Jelang konferensi tingkat tinggi G20 di Bali mendatang, 3 brand otomotif sudah bersiap berpartisipasi untuk menyerahkan kendaraan listrik mereka untuk bisa digunakan anggota delegasi dan kepala negara. Ketiga brand ini adalah Lexus, Hyundai, dan Wuling. Ketiganya juga memamerkan kendaraan listrik untuk peralatan G20 tersebut di pameran otomotif Gias 2022 yang berlokasi di BSD Tangerang, Banten. Ada yang tahu kenapa mobil biru yang ada di sebelah saya ini punya stiker G20 Indonesia 2022? Ya, karena mobil dari Lexus ini merupakan kendaraan listrik yang akan digunakan dalam kegiatan presidensi G20 di Bali mendatang untuk bisa digunakan dalam mobilitas. Tapi nggak cuma dari Lexus, masih ada 2 brand lain yaitu Hyundai dan juga Wuling yang sama-sama akan berpartisipasi memberikan kendaraan listriknya kepada pemerintah agar bisa dipakai oleh para kepala negara, pejabat setingkat menteri, bahkan delegasi yang nantinya berpartisipasi dalam G20 mendatang di Pulau Bali. Seluruhnya ada 4 model kendaraan berbasis energi listrik yang akan digunakan di KTT G20 dan 3 diantaranya dipamerkan dalam penyelenggaraan pameran otomotif Gias 2022 yang berlokasi di ASBSD Tangerang, Banten. Lexus yang merupakan anak perusahaan Toyota dengan segmen kendaraan mewah menyediakan mobil listrik bergaya SUV crossover bernama UX300e. Mobil berkapasitas baterai listrik 54,3 kWh ini bisa digunakan hingga sejauh 400 km dalam sekali pengisian penuh. Sesuai untuk kita lakukan di G20. Oleh karena itu baru saja kemarin ya secara resmi bersama dengan Pak Menko juga kita melakukan serah terima kendaraan dari Lexus UX300e untuk dijadikan sebagai salah satu mobil delegasi G20. Jadi total unit ada 143 unit dan itu tipenya adalah Lexus UX300e. Mobil berkapasitas 5 orang penumpang ini rencananya akan digunakan oleh pejabat negara setingkat menteri di KTT G20. Kemudian ada brand asal Tiongkok yakni Wuling Motor yang juga menyiapkan 300 unit mobil listriknya agar bisa digunakan dalam KTT G20. Wuling Air EV dengan desain minimalis ini akan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk mobilitas anggota delegasi dan panitia selama penyelenggaraan di Bali. Jadi ini juga salah satu kebanggaan buat kami karena kami mengambil bagian dalam partisipasi event yang luar biasa di berskala internasional. Dan ini juga salah satu wujud komitmen kami untuk memberikan dukungan terhadap percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Mobil listrik yang sudah dirakit di pabrik Wuling Indonesia ini memiliki 2 tipe baterai yang masing-masing bisa menempuh jarak sejauh 200 dan 300 km dalam sekali pengisian penuh. Selanjutnya, brand otomotif asal Korea Selatan Hyundai memiliki 2 model kendaraan yang siap digunakan juga untuk berpartisipasi dalam G20 nanti. Pertama adalah Hyundai Ioniq 5 yang manufakturnya dilakukan di pabrik Hyundai Cikarang, Jawa Barat. Ioniq 5 memiliki 2 tipe baterai yang masing-masing mampu menjelajah hingga 384 km untuk tipe standar dan 481 km untuk tipe long range. Sementara itu, model kedua yang disiapkan oleh Hyundai adalah mobil sedan mewah Genesis G80 Electric. Genesis G80 Electric memiliki baterai listrik lithium ion sebesar 87,2 kWh yang digabungkan dengan 2 motor listrik. Dengan kapasitas baterai yang dimiliki, Genesis G80 Electric yang akan digunakan oleh Presiden RI Joko Widodo dan kepala negara lainnya di KTT Presidensi G20 bisa mencapai jarak tempuh hingga 427 km. Sayangnya, Genesis G80 Electric belum dipamerkan dalam pameran Gias 2022 kali ini. Jumlah unit yang akan dipakai di G20 untuk Ioniq 5 kurang lebih sekitar 246 unit, ya kan? Ditambah lagi mobil kepala negara, ya, mobil kepala negara jumlahnya saya nggak bisa sebutkan secara detail, cuman total kira-kira 500 unit total. Menurut salah satu pengamat otomotif Fitra Eri, penggunaan kendaraan listrik lengkap dengan infrastrukturnya dalam kegiatan KTT G20 di Bali bisa menjadi titik awal berjalannya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Di G20, PLN itu punya sekitar 60 charging station 200 kW. Itu artinya sangat-sangat cepat chargingnya. Dan setelah G20, saya harapkan charger-charger itu kalau bisa ditempatkan di rest area, kita akan mempunyai infrastruktur kendaraan listrik yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang, khususnya untuk pengguna yang akan berjalan keluar kota. Semoga saja sejak habis G20 itu bisa disebar. Fitra menambahkan, penggunaan kendaraan listrik serta pembangunan ekosistem elektrifikasi yang dilakukan di Bali untuk G20
diharapkan bisa dijadikan sebagai benchmark atau tolak ukur bagi penerapan hal serupa di beberapa daerah di Indonesia di masa mendatang. Diperkirakan akan ada lebih dari 800 unit kendaraan listrik dari 3 brand otomotif tersebut yang akan digunakan dalam KTT G20 di Bali, ditambah dengan kendaraan angkut berbasis listrik lainnya seperti bus dan juga skuter listrik yang akan digunakan sebagai shuttle dan kendaraan operasional selama acara berlangsung. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Tangerang.